Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, yuk silakan Wipin, ketua kelasnya. Everybody be ready? Ready. Let's pray begin. Finish. Give regard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Linda mau tanya kabar dulu nih sekarang. Kabar kalian gimana? Baik? Baik. Senang? Senang. Apalagi ya? Kalian hari ini merasa apa aja? Ada yang punya perasaan lain nggak? Selain happy, selain mungkin ada yang lagi sedih? Ngantuk. Ngantuk? Kenapa kok ngantuk? Ya, Bu. Belum sarapan. Oke, nanti kita sarapan di kantin. Ya, oke. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di materi selanjutnya itu tentang apa? Nah, sebelum kita ke materi, kita akan mengabsen dulu. Yang nggak masuk sekarang siapa? Semua. Tadi semua dalam keadaan sehat ya di kelas ini ya. Oke. Berhubung sekarang itu kita mempelajari dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemarin kan kita sudah belajar tentang teori-teorinya. Ya, ada yang masih ingat? Teori apa aja nih? Teori maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang tahu? Ada 4? Teori? Teori apa? Teori Satria, Bu. Teori Satria, kemudian? Teori pedagang, lewat pedagang. Apa itu berarti? Sudra. Ada lagi ya? Teori Waisya, ada lagi? Brahmana, berarti ada berapa? Ada 4. Ada lagi teori yang Indonesia itu berperan aktif. Apa? Ada yang tahu? Teori apa? Teori apa? Orang Indonesia ke India. Iya, apa namanya? Teori? Imigrasi. Teori arus balik. Ada yang bisa jelaskan? Teori arus balik itu bagaimana? Orang Indonesia yang menimba. Teori arus balik itu adalah orang Indonesia yang menimba ilmu langsung ke India. Tuh. Oke, jadi teori arus balik itu ada 2. Yang pertama, orang Indonesia yang ke India untuk belajar, untuk konsumsi sendiri. Yang kedua itu teori orang Indonesia yang ke India mencari ilmu kemudian disebarkan ke Indonesia. Jadi ada 2. Ya, oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan Hindu-Buddha itu ada apa aja? Ujungkan tangan. Kemudian Kalingga, kemudian Kutai, kemudian Majapahit. Ini adalah tujuan pembelajaran kita saat ini. Gak usah Bu Linda sampaikan dah ya. Intinya itu kalian dapat mengevaluasi dan menganalisis dan mengevaluasi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia secara diakronis dan sinkronis. Maksudnya apa tuh Bu? Maksudnya dari kerajaan itu kalian akan tahu awal mula berdirinya, kemudian perkembangannya, kejayaannya hingga runtuhnya kerajaan. Itu adalah secara kronologis. Ya, gitu ya nanti ya. Oke. Nah, pembelajaran kita sekarang itu menggunakan model problem based learning. Bu, apa sih problem based learning? Adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti kegiatan kalian itu mencari masalah-masalah yang kemudian akan kalian temukan sendiri solusinya. Seperti itu ya. Nanti langkah-langkahnya kita kita jalani bersama-sama sampai akhir. Nah, ini tadi yang secara kronologis dan sinkronis. Jadi mulai dari awal berdirinya kerajaan, kemudian perkembangan kerajaan dan kejayaan hingga runtuhnya. Itu. Nah, Bu Linda ada pertanyaan nih yang bisa. Pertanyaan pertama itu apa?
Bagaimana orang zaman dahulu dapat membangun candi yang kokoh hingga saat ini? Ada yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya Bu, karena orang pada zaman itu memahami dengan benar struktural maupun geometri dari batu-batu tersebut Bu. Secara itu kan tidak ada tempelan-tempelannya kan Bu, tidak seperti struktural pada masa kini. Waktu itu mereka itu membangun dengan alat dan bahan yang terbatas, tapi kokoh itu karena pemahaman mereka yang sudah lanjut di geometri maupun struktural batu itu sih. Oke, good job. Hafsah ya? Ya. Oke, berikan tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua nih. Perhatikan sekitar Anda, sekeliling, ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mengapa agama Hindu-Buddha itu menjadi minoritas? Ada yang tahu? Kenapa? Ariel? Karena zamannya sudah runtuh Bu. Zaman Hindu-Buddha di zaman kini itu sudah runtuh Bu. Kan sebelumnya kan zaman Hindu-Buddha itu mengalami kejayaan ya, dan mengalami keruntuhan pada akhirnya, dan eksistensi dari agama Hindu-Buddha itu mengurang Bu. Jadi banyaknya masuk terus banyaknya hal-hal yang baru masuk ke Indonesia itu menjadi ancaman bagi agama Hindu-Buddha dan sehingga menjadi agama yang minoritas sekarang. Good job. Tepuk tangan dong buat Ariel. Oke. Bu Linda rasa kalian tuh sudah sudah tahu lah tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia ya. Dengan pengetahuan kalian yang sudah ada, kita simak video berikut ya. Bu Linda di sini menyediakan tiga sumber. Yang pertama dari video, yang kedua itu dari bacaan, yang ketiga itu dari virtual tour. Nah, virtual tour nanti ini kalian akan diajak keliling mengelilingi Candi Borobudur dan Candi Prambanan melalui gadget kalian. Kayak gitu ya. Yuk kita simak dulu videonya. Aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah adalah bangsa dan negara berbeda-beda, bergantung dengan apakah jenis satu wilayah yang ditemukan negara tersebut. Di Indonesia sendiri, partai yang memiliki aksara mengacu pada masa kerajaan Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan hinduisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek yang sesungguhnya atas sumbangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori Satya Alukosh, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para Satya Agama. Teori Waisya oleh Tom mengatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha yang disebabkan oleh karakter. Oke, tadi kan kalian sudah menyaksikan video. Ya. Nah, materi yang kedua, kalian bisa langsung akses sendiri di yang sudah Belinda kasih ini. Dari barcode ataupun link. Ya, ini kan ada materi. Kalian bisa cari di sini atau kalian bisa langsung ke virtual tour-nya. Nanti Belinda kasih aksesnya lewat WA di grup ya. Oke. Dari video yang sudah Belinda tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang awal masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian masa-masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kejayaannya dan masa keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha itu. Sip. Nah, jadi video itu sudah mengcover semuanya ya, mulai dari awalnya, dari teori-teorinya sampai dengan runtuhnya dari kerajaan masing-masing ya. Nah, sekarang kalian Bu Linda minta untuk mengidentifikasi masalah. Nanti kalian bisa kerjakan di lembar atau di Padlet yang sudah Bu Linda berikan melalui barcode ini. Yuk, sekarang silakan kalian akses. Ini adalah pekerjaan individu. Kalian menuliskan masalah dan akar masalahnya dulu. Yuk, silakan. Tadi kan Bu Linda sudah menyarankan kalian untuk membuat akun
Padlet ataupun Canva. Ya, sudah kan? Oke, yuk sekarang diakses yuk. Oke, cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Nah, kalian itu diminta untuk mencari 5 permasalahan. Ya, terkait dengan kerajaan Hindu Buddha. Kemudian setelah permasalahannya didapat, kalian mencari akar permasalahannya. Nanti kan di HP kalian, di layar kalian muncul seperti ini. Ya, oke. Di bagian permasalahan, kalian tulis 5 permasalahan secara runtut. Yuk, Belinda kasih waktu 3 menit dari sekarang. Semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan akar masalah, kalian itu akan diminta untuk mencari solusinya. Solusi yang akan kalian jadikan sebagai bahan nantinya membuat produk berupa infografis. Oke, sekarang Bu Linda ingin kalian masuk sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan yang sudah Bu Linda share kemarin di grup WA, ya, itu sudah sesuai dengan hasil tes kalian. Oke, ya, sekarang kumpul satu kelompok 1 sampai 5 orang. Nah, sekarang kalian tugasnya mendiskusikan dengan kelompok terkait dengan solusinya atau jawaban dari yang sudah kalian dari pertanyaan yang sudah kalian dapatkan tadi. Dicari solusinya bersama-sama bersama kelompok. Oke. Nah, mana tadi? Nah, di sini sudah Bu Linda beri aksesnya juga. Yang kedua, boleh menggunakan barcode, boleh menggunakan link. Yang 3 orang bikin infografisnya. Jadi nanti langsung presentasi, enak kan? Cepat selesai kan? Pekerjaan sudah selesai? Bu Linda tadi sudah melihat kalian sudah bersusah payah, bekerja keras untuk mengerjakan tagihannya. Nah, sekarang waktunya apa? Presentasi. Kita mau diurutkan kelompoknya, majunya atau gimana? Urut aja. Oke, kita urut dari kelompok 1 ya. Yuk, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kita akan mempresentasikan tentang runtuhnya Kerajaan Kutai Kartanegara. Perkenalkan, nama saya Nabil Andrianto sebagai moderator. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Rafael. Baik, untuk materi pertama itu sejarah
Kerajaan Kutai Kartanegara tahun 1300 Masehi. Pada 1300 Masehi, Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang sekaligus menjadi raja pertamanya hingga 1325 Masehi. Mungkin itu saja dari materi yang kita sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya. Apa tekanan dari kerajaan tetangga dalam runtuhnya Kerajaan Kutai? Baik, terima kasih atas pertanyaan Novel. Akan saya jawab. Mohon izin moderator untuk menjawab. Tekanan dari kerajaan tetangga, baik dalam bentuk invasi atau intervensi politik, memperburuk keadaan internal kerajaan Kutai, yang menyebabkan kekacauan dan akhirnya menyumbang pada keruntuhan kekuasaan pemerintah setempat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami membawakan materi tentang runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu muda setelah Kerajaan Kutai. Kali ini masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman dari kelompok-kelompok yang ingin bertanya. Apa peran faktor internal dan eksternal dalam runtuhnya Kerajaan Tarumanegara? Dan bagaimana perubahan politik, ekonomi, serta sosial masyarakat di wilayah tersebut setelah keruntuhan itu? Terima kasih. Oke, jawabannya, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara merupakan hasil dari permainan faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Mungkin sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia plus dong. Oke, yuk lanjut kelompok 3. Mohon perhatiannya, perkenalkan nama saya Ahmad Arila Diansyah dan di sini saya berposisi sebagai moderator menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Bersama rekan-rekan saya Saya akan menjelaskan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Berikut dari kami mungkin ada pertanyaan? Baik, izin bertanya moderator. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana sistem pembagian struktur pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaskia. Struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terdiri atas beberapa pejabat pemerintah, yaitu Bupati atau penguasa daerah, Senapati atau komandan pasukan, Danayaka atau hakim, Hayaka atau pemungut pajak, Prataya atau pengurus kerajaan raja, Kumaramatya atau menteri, Kayatsa atau guru tulis, dan Stapaka atau rohaniwan kerajaan. Itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut kelompok berikutnya, kelompok 4. Oke, jadi latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri yaitu pada awal abad ke-11 yang dipicu oleh pemberontakan Airlangga yang membagi Kerajaan Medang menjadi dua bagian, yaitu membentuk Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Jayabaya yang terkenal karena kemampuannya dalam menjaga stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan pengaruh budaya yang luas di wilayah tersebut. Baik, untuk poin yang kedua yaitu runtuhnya kerajaan yang akan dijelaskan oleh Kak.
runtuhnya Kerajaan Kediri. Selama awal berdirinya Kerajaan Kediri menghadapi tantangan dari kerajaan tetangga dan konflik internal antar bangsa yang menguji stabilitas dan keberlanjutan pemerintahannya. Sekian pemaparan materi pada presentasi kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Virus Iza. Saya akan bertanya tentang bagaimana Kerajaan Kediri berkontribusi di bidang seni dan budaya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan menjawabnya. Kita akan menjawabnya. Baik, mohon izin moderator. Kerajaan Kediri memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni dan budaya, terutama dalam bentuk sastra dan seni pahat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat prasasti Klurak, prasasti Minto, dan seni Ulu. Selain itu, juga ada peninggalan naskah Kakawin Ramayana dan Mahabharata yang ditulis selama periode ini. Cukup sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, Bu. Mohon izin, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Linda. Kami menyampaikan terima kasih karena sudah diberikan waktu dan tempat untuk kita presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi sejarah dari Kerajaan Mataram kuno, salah satu kerajaan yang pernah berdampak besar bagi Nusantara. Di sini saya mengajak Anda untuk terlibat secara aktif, bertanya, dan bergabung dalam diskusi ini. Mataram kuno berdiri sejak awal abad ke-8 dan berlangsung hingga abad ke-10 di Pulau Jawa, Indonesia. Awal mula kerajaan ini dapat ditelusuri melalui periode dinasti seperti dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sekian pemaparan singkat kita tentang Kerajaan Mataram kuno. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab. Izin bertanya, moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rihan Arsa Balkis. Di sini saya akan bertanya, apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya persaingan antara Kerajaan Mataram dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada Kak Rihan. Pertanyaan akan kami jawab, diwakilkan oleh Reza. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rihannya. Jawabannya ya, terdapat bukti yang menunjukkan adanya persaingan antara Kerajaan Mataram dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, yang seringkali terjadi dalam bidang perdagangan, pengaruh politik, dan upaya memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Sedikit penutupan dari kami, dari kelompok kita kali ini, atau kesimpulan. Sejarah Kerajaan Mataram kuno menunjukkan bahwa bahkan kerajaan yang sudah mencapai kejayaan besar tidak selalu terhindar dari konflik dan keruntuhan. Kita dapat belajar dari peristiwa ini untuk memahami kompleksitas kepemimpinan dan pentingnya menjaga stabilitas. Pelestarian kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan, keadilan, dan pemahaman terhadap perubahan zaman. Sejarah memberi kita cermin untuk melihat masa lalu, dan mari kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu saja dari kami, kurangnya mohon dimaafkan karena kita juga di sini sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sampai di puncak kegiatan kita hari ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama kesimpulan, kedua umpan balik, yang ketiga refleksi. Yuk, Bu Linda ingin 1 atau 2 orang yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Acungkan tangan.
Oke, Rahel. Rihan, sorry. Baik, yang saya dapat dari presentasi-presentasi yang sudah Baik, yang saya dapat dari presentasi-presentasi yang sudah dipaparkan dari beberapa kelompok tadi itu, kerajaan Hindu-Buddha itu sangat memiliki peran penting, Bu, di Indonesia. Bukan hanya dalam sejarah, namun dalam budaya dan pembentukan identitas Indonesia. Seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan lain-lain sebagainya. Nah, tidak hanya mencerminkan kejayaan politik dan ekonomi, tetapi juga warisan seni, sastra, arsitektur, dan sistem sosial dan budaya. Oke, good. Tepuk tangan dong, buat Rihan dong. Jadi Rihan itu sudah memberikan kesimpulan yang bagus dari awal sampai akhir. Berarti Rihan ini mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita kan sudah nih, dari tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi ya. Sekarang kita ingin mengukur pengetahuan kalian. Jadi kalian mengerjakan soal, 5 soal saja menggunakan quizzes. Sudah punya akun semua? Oke, yuk kita main di sini. Nah, sekarang kalian masuk ke webnya, quizzes. Kemudian langsung masukkan kodenya. Kodenya 151999. Sudah? Sudah masuk? Wah, Abi gue, Naila, Berlita. Yuk, siapa lagi? Najma, Erik, Nabil. Wah, Erik memimpin nih. Kemudian Ariel, Sofia, Rafael, dan seterusnya. Oke. Sudah semua ya? Nah, kegiatan terakhir kita yaitu melakukan refleksi. Nah, refleksi itu untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian dari awal sampai akhir melalui Padlet nanti yang akan kalian kalian akses melalui barcode ataupun link. Oke, yuk silakan diakses yuk pakai barcode maupun link. Oke, di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Dimas, mana Dimas? Mana Dimas? Oke, yuk lanjut Dim. Pertanyaan kedua dan ketiga dan keempat. Sofia, oke. Diisi semua ya Sofia. Oke, karena kita sudah belajar dengan baik hari ini, sudah mengikuti runtutan kegiatan dengan baik, semoga kita dapat manfaatnya ya. Kemudian kalian nanti di dunia yang sebenarnya, kalian bisa mengaplikasikan materi yang kalian dapat dalam kehidupan nyata. Bisa memecahkan masalah dengan baik, bisa berkoordinasi atau berdiskusi memecahkan masalah dengan baik, jadi orang sukses. Kita tutup ya hari ini ya. Yuk ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Everybody ready? Ready. Let's play the game. Amin. Finish. Give regard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.